perkenalkan nama saya Faris dan Bapak siapa? Rinaldi. Oh, dipanggil Pak atau Om ini Pak? Abang Ayah. Oh, Bang Rinaldi. Oke. Sebelumnya saya izin buat melakukan tugas ujian akhir semesternya Pak. Jadi di sini saya mau sedikit bertanya-tanya mengenai mungkin usaha-usaha Bapak. Itu saya nanya kabar dulu ya Pak. Bapak kabarnya gimana Pak? Baik. Kabar baik. Tentu aja ya Pak. Terus untuk usahanya ini usaha apa Pak kalau boleh tahu? Sepatu sih, sneaker ya. Oh, sneaker. Nah, Itu dari tahun berapa ini Pak kira-kira? kalau untuk merintisnya 2013. Itu awal mulai Awal 2013. 2013 awal tuh udah besar ini atau masih Enggak, kita masih ngambil-ngambil sama orang. masih ikut-ikut orang ya? 2013 itu. Kemarin kan ini Pak mengenai mana sempat pandemi itu Bapak menanggapi pada saat pandemi usaha Bapak seperti apa sih Pak? Kalau untuk pandemi memang kalau untuk toko ada dampak, tapi untuk online sedikit. Dan Oh, untuk online tuh jadi menurun ya Pak? iya, karena emang prioritas kita tuh emang di online sebenarnya. Oke, untuk yang di toko sini sudah sepi sekali Pak. Untuk toko ini Bapak apa yang membuat Bapak yakin untuk memulai bisnis sepatu ini Pak? Kalau bicara mulai yakin ya karena memang pas awal kita kan itu merasa kayak ini menjanjikan bisnis ini gitu. Untuk prospek kedepannya ini bagus di sneaker ini kalau memang kita mencoba punya stok barang sebenarnya. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak? Kan kata Bapak bisnis ini memiliki prospek yang baik. Lalu kan udah banyaknya untuk yang sepatu ini. Terus mungkin pembeda toko Bapak dari yang lain tuh apa mungkin Pak? Karena kita langsung tangan pertama yang punya barang, kita langsung impor dari luar dan rata-rata toko-toko lain ngambil di kita. Kita yang jadi menang kita. Oh, di situ keunggulannya. Oke. Lalu untuk Bapak mungkin ada strategi yang digunakan untuk menarik para pelanggan agar nggak beli sekali tapi berlangganan mungkin. Kita paling masih fasilitas, maksudnya kayak tukar size ataupun dapat free-freean dari Mungkin kayak diskon-diskon gitu ya. diskon itu biasanya sebulan 2 kali atau 3 kali kita langsung ya beli satu kadang gratis satu. Oke, seperti itu paling ya Pak. Paling. Lalu untuk yang berikutnya, pasti Pak di bisnis Bapak ini bisa menurunkan tingkat produksi mungkin seperti kemarin efek pandemi jadi omset jadi menurun seperti itu. Kalau untuk omset di online Faktor apa aja sih Pak mungkinnya? gantung ini sih kalau faktor kalau di toko banyak faktornya gitu kan Mungkin mungkin beberapa aja kan bisa di kalau untuk di toko kan mungkin satu daya beli turun kan maksudnya untuk ketemu langsung kayaknya agak-agak gimana waktu pandemi kemarin. Tapi kalau untuk online sih jauh banget maksudnya biasanya stabil untuk online. Kalau untuk online stabil. Kalau untuk yang seperti di toko ini mungkin terkena dampaknya ya? Karena dampak sempat kita tutup 2 bulan nanti. 2 bulan. 2 bulan gitu. Oke. Lalu untuk kan Bapak tadi sempat menyinggung untuk di online kan ya Pak? Menurut Bapak di usaha Bapak ini seberapa berpengaruhnya sih media sosial dalam bisnis Bapak ini? Wah pengaruh banget kayaknya. Kalau bicara pengaruh banget di media sosial, apalagi sekarang di fasilitasi seperti marketplace, ya kan apalagi ada di TikTok sekarang lagi kan ya itu dampaknya dahsyat banget kalau untuk di media sosial. Berarti Bapak untuk di sosial media itu sangat berimpact ya? Iya. Oke, lalu untuk bisnis ini Bapak terkena pajak nggak dari pemerintah? Kalau pajak kita langsung dari setelah kita impor itu kena langsung cukai. Oh, kena. Ada. Mungkin bisa dikasih gambaran range kisarannya berapa? Range Berapa kisaran. persen mungkin terkenanya? Ya kisaran sekitar kalau sekarang nih masuknya di angka 11%. 11. Tapi kalau pajak kita penjualan di marketplace itu sekitar 15%. 15% untuk di marketplace-nya. Satu barang. Kalau untuk yang online-nya Itu termasuk ya? Oke. Tapi kalau kita langsung dari luar itu 11%. Lalu bagaimana Pak cara Bapak menyikapi
mengenai kenaikan harga-harga inflasi seperti sepatu yang sekarang kan harga semakin kesini semakin naik, atau untuk Bapak menyikapi itu bagaimana Pak? Kalau kita sih mungkin sebenarnya bukan dari di sini, tapi kita barang yang kita beli itu memang belum ada kenaikan. Oh, dari barang Bapak belum terkena kenaikan harga inflasi. Belum. Oke. Yang mau kuliah mau pesan hukum, gabung aja di Visip Widuri dengan prodi ilmu komunikasi dan ilmu kesejahteraan sosial. Selain mendapatkan ilmu, tempatnya juga strategis loh. Cuma 5 menit dari stasiun Palmerah ke kantor Visip. Dan menyediakan juga kelas khusus karyawan di hari Sabtu. Jadi Bapak lagi yuk join di kampus ini. Ikan hiu makan wajib. Kami tunggu di Visip Widuri. Hari ini masih bingung mau kuliah di mana? Di kampus Widuri aja. Lalu untuk bagaimana sih Bapak cara menentukan harga produknya tepat untuk kita berandai-andai aja nih Pak? Seperti misalnya nanti entah bagaimana terkena kenaikan harga inflasi. Bagaimana Bapak menjaga itu agar pelanggan-pelanggan ini tetap setia membeli tempat Bapak? Cara menentukannya mungkin? Biasanya mereka, kita ada reseller kan biasanya. Nah, reseller itu sudah mengetahui, maksudnya dampak kenaikan itu kita juga ngejaga range harganya itu nggak terlalu jauh dari harga lama. Biasanya sekitar di angka, kalau dikatakan nominal itu mungkin 5.000 sampai 10.000. Paling besar berarti untuk itu 10.000 ya? Iya. Oke. Mengenai bisnis usaha ini mengikuti perkembangan tren atau yang sudah saja Pak, seperti model yang itu aja atau mengikuti? Kita ikutin trends. Trends maksudnya sekarang lagi Hype-nya apa? Iya, biasanya kalau kita nggak update barang, di situ bakal ketinggalan karena periodenya itu biasanya per 3 bulan tuh ada barang baru. Lalu bagaimana kayak seperti misalnya orang tua kan ingin yang sepatu itu aja, mengikuti tren. Apakah Bapak tetap mengikuti tren atau sebagian Bapak tetap mengikuti pelanggan-pelanggan setia yang seperti itu? Ya, kalau kita biasanya mengikuti tren dan pelanggan itu biasanya yang kita alami setelah 9 tahun ini itu mereka selalu ngikutin tren kita. Dan umumnya kebetulan yang ngambil barang di kita ini garis besar pasar besar ini di Jakarta nih, kayak di Jatinegara, Bandung, mereka ikut trends kita semua. Berarti mereka yang mengikuti tren Bapak ya? Ini sudah memiliki berapa pegawai? Maaf. Kalau pegawai itu ada 12. Itu untuk total atau terpisah? Ada yang di online, ada yang di itu marketplace? Untuk di online itu memang keseluruhan 12. Oh, total 12. Lalu jika dia melanggar peraturan tersebut, apakah ada punishment-nya atau mungkin seberapa pengaruhnya jika pegawai Bapak tidak melakukan hal yang baik mungkin? Ya mungkin dapat teguran, atau kalau misalnya seperti online ini kadang-kadang salah kirim barang, biasa pegawai dikenakan sanksi paling ganti ongkir aja. Oh, berarti sebatas itu paling berat. Oh, berarti tidak sampai SP1, enggak. 2. Oh, tidak. Gimana jika ada pegawai Bapak yang maaf nakal mungkin? Oh, itu nggak ada sanksi, biasanya langsung selesai. Oh, langsung itu. Selesai. Pernah apa ada di sini atau belum? Pernah. Langsung. Hari itu juga. Oke. Menurut Bapak nih, kan Bapak tadi bilang kalau media sosial itu begitu berdampak. Lalu untuk yang di marketing place atau yang di lingkungan sekitar ini, apakah ikut membantu dalam kesuksesan bisnis sepatu Bapak ini? Seberapa membantunya? Kalau dikatakan membantu, sebenarnya sih enggak. Tapi di marketplace ini emang kita di online ini emang berjuang sendiri. Berjuang sendiri, maksudnya saya ini berdua sama adik saya. Oh, adik. Jadi dari awal merintis pun kita berdua. Dan ya kalau untuk media sosial itu kan ada kayak Facebook, iklan ads. Oke, iklan ads ya. Kayak gitu kan. Oh, untuk media online mungkin Bapak udah sampai di bagian mana ya Pak? Di Shopee kah, Lazada kah, Facebook kah, atau di mana? Semua media online kita pasarin. Oh, di semua sosmed? Iya. Oke. Berarti untuk di marketing place seberapa impact Pak? Kalau untuk marketplace, untuk saat ini itu yang paling tinggi untuk saat ini.
Oke. Segitu aja dulu ya Pak ya, Oh, iya. daripada kelamaan kan. Mungkin hal-hal pentingnya itu dulu. Mohon maaf Pak mengganggu Oh, iya, waktunya. nggak Terima apa-apa. kasih banyak udah membantu tugas saya. Iya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.